Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi bakteri dalam makanan. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Ana Retnawati, 2. Eka Wahyuning Tias, 3. Maria do Carmo da Costa Frietas, keempat yaitu Rizky Karniawan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Tias. Bakteri merupakan pencemaran makanan terbanyak. Penyakit asal makanan itu dapat disebabkan oleh mikroorganisme dengan berbagai cara, seperti mikroorganisme tersebut yang ada di dalam makanan menginfeksi inang sehingga menyebabkan penyakit asal makanan. Ada juga mikroorganisme yang mengeluarkan eksotoksin dalam makanan dan menyebabkan mabuk makanan atau keracunan makanan bagi yang memakannya. Bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit asal makanan itu ada Salmonella, Clostridium, dan Staphylococcus. Bakteri terdiri dari satu sel dan bisa terlihat di mikroskop. Hampir semua jenis makanan berisiko terinfeksi bakteri, apalagi makanan segar berupa daging mentah yang kerap menjadi rumah bagi bakteri berbahaya seperti E. coli. Pertumbuhan. Bakteri membutuhkan makanan untuk sumber energi dan pertumbuhan sel. Makanan diserap melalui dinding sel dan membutuhkan lingkungan yang cocok. Bakteri dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan suhu. Yang pertama, psikotropilik. Bakteri yang menyukai suhu dingin, suhu antara 15-20 derajat Celcius, optimumnya 10-15 derajat Celcius. Bakteri ini merusak makanan pada refrigerator. Yang kedua, psikotrop. Bakteri pada suhu 5-45 derajat Celcius, optimumnya 25-37 derajat Celcius. Yang ketiga, mesotilik. Bakteri pada suhu pertengahan 5-45 derajat Celcius, optimumnya 20-30 derajat Celcius. Bakteri ini banyak menginfeksi manusia. Yang keempat, termofilik. Suhu panas 40-80 derajat Celcius, optimumnya 40-55 derajat Celcius. Yang kelima, termotrof. Bakteri pada suhu 15-50 derajat Celcius. Yang selanjutnya, waktu. Bakteri dapat membelah menjadi dua setiap 20-30 menit, sehingga dapat diperhitungkan dalam 12 jam bakteri tersebut dapat membelah menjadi 1 miliar. Lalu ada kelembapan, lalu ada oksigen. Berdasarkan oksigen itu bakteri ada 3, bakteri aerob, anaerob, dan fakultatif. Lalu ada keasaman. Kebanyakan bakteri itu menyukai suasana alkalis ringan dengan pH 7,2-7,6. Lalu ada cahaya. Jenis makanan yang berisiko menimbulkan foodborne diseases yaitu ada daging segar dan daging olahan. Ada Chemicelaneus, yaitu telur, mayones, sereal, kacang-kacangan, minyak biji-bijian, salad dan sandwich, susu dan produk olahan lainnya, buah, sayur, dan hasil olahannya. Lalu ada seafood. Menimbulkan foodborne diseases.
Sumber pencemaran mikroba pada pangan meliputi bahan baku, pekerja, peralatan pangan, hewan dan burung, serangga, tikus, sampah, tanah, udara atau debu, dan juga air. Selanjutnya, transmisi. Kontaminasi silang. Pencemaran makanan yang sudah diolah oleh bahan mentah yang mengandung kuman patogen. Terjadi akibat menyimpan bahan mentah dan bahan matang bersamaan. Penjamah makanan. Cara memindahkan kuman ke makanan, batuk, bersin, flux, dan lain-lain. Serangga, tikus, dan hewan rumah. Kaki, air kencing, dan kotoran. Debu. Debu dapat mengandung kuman patogen dari tanah, dipindahkan melalui angin. Jenis bakteri pada makanan yang menyebabkan penyakit dan keracunan. Yang pertama adalah Salmonella. Bakteri penyebab salmonellosis. Dapat terkena salmonellosis dengan mengkonsumsi telur mentah dan setengah matang, unggas dan daging yang kurang matang, buah dan sayuran mentah yang terkontaminasi seperti kecambah dan melon, dan susu mentah. Infeksi salmonellosis bisa menyebabkan gejala seperti diare, demam, sakit perut, dan sakit kepala yang berlangsung sekitar 4-7 hari. Infeksi ini bisa jadi lebih serius jika menjangkiti orang usia senja dan orang dengan kondisi penyakit kronis. Cara pencegahannya ialah masak makanan hingga suhu internal yang disarankan. Cuci buah dan sayur sebelum dikupas, dipotong, atau dimakan. Cuci tangan sesering mungkin. Hindari produk susu yang tidak dipasteurisasi. Yang kedua, Clostridium perfringens. Disebut juga sebagai kuman buffet karena kuman ini tumbuh paling cepat dalam sebagian besar makanan seperti Cassarelloe, semur, saus, gravies yang telah didiamkan pada suhu kamar. Clostridia yang selamat melepaskan toksin di dalam lambung saat membentuk spora menyebabkan mual, muntah, dan diare. Infeksi saluran cerna akibat Clostridia dapat menyebabkan enteritis berat. Penyakit ini disebabkan karena makanan yang tercemar oleh organisme tersebut dan dibiarkan pada temperatur yang menunjang perkembangannya, spora, dan pertumbuhan vegetatif. Pencegahannya ialah menghindari menyimpan makanan yang sudah matang pada suhu kamar untuk jangka waktu lama. Yang kedua, sisa-sisa makanan harus dipanaskan kembali ke suhu internal 74 derajat Celcius atau lebih tinggi sebelum disajikan. Selanjutnya yaitu Campylobacter. Bakteri ini biasanya berbentuk spiral dan ada atau tumbuh pada sapi dan ayam dan menginfeksi hewan ternak tanpa adanya gejala. Penyebab umum biasanya diare. Mayoritas orang yang terinfeksi Campylobacter merasakan diare, sakit perut, dan demam sekitar 2-5 hari. Darah kerap keluar saat diare, disertai pusing dan muntah. Infeksi Campylobacter dikaitkan dengan makan unggas dan daging mentah atau kurang matang dari kontaminasi silang makanan lain. Pembekuan mengurai jumlah bakteri Campylobacter pada daging mentah, tetapi tidak membunuh mereka sepenuhnya. Pencegahan: masak semua makanan dengan suhu internal yang disarankan. Cegah kontaminasi silang dan menggunakan telenan terpisah saat menangani makanan mentah dan matang. Yang kedua yaitu cuci tangan sesering mungkin. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang keempat yaitu Staphylococcus aureus. Pada umumnya ditemukan pada kulit, tenggorokan, dan lubang hidung orang sehat ataupun hewan. Yang dimaksud tersebut merupakan pada orang sehat ataupun hewan yang sehat tidak menutup kemungkinan Staphylococcus aureus berada. Tidak menyebabkan penyakit kecuali jika ditularkan ke produk makanan di mana ia dapat berkembang biak dan menghasilkan racun berbahaya. Maksudnya,
tidak dapat menyebabkan sebuah penyakit jika tidak tertular ke makanan yang dapat menghasilkan racun yang berbahaya. Berikutnya yaitu gejala. Gejala yang nampak yaitu mual, kram perut, muntah, ataupun diare. Bakteri ini dapat dihancurkan dengan memasak, tapi toksinnya tahan panas dan tidak bisa hilang. Bakteri ini walaupun dipanaskan, namun toksinnya tetap tahan panas dan tidak bisa hilang. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama yaitu jauhkan makanan dari zona bahaya suhu yang tidak tepat dan jaga kebersihan area dapur. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air. Yang ketiga, jangan menyajikan makanan jika memiliki infeksi hidung. Yang kelima, Escherichia coli atau E. coli. E. coli, bakteri Escherichia coli, hidup di organ dalam atau jeroan hewan seperti sapi, kambing, dan domba. Bakteri ini biasanya terdapat pada daging yang kurang matang, susu murni yang tidak dimasak, serta air yang terkontaminasi. Gejala yang ditimbulkan oleh infeksi E. coli antara lain diare, sakit perut, dan muntah-muntah yang bisa terjadi sampai 10 hari lamanya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi yaitu yang pertama, cuci tangan, masak daging dan unggas sampai tuntas sesuai suhu internal. Yang kedua, menjaga permukaan masak tetap bersih. Ketiga, mencegah kontaminasi silang. Keempat, jangan menelan air saat bermain atau berenang di danau ataupun kolam. Yang keenam yaitu Listeria monocytogenesis. Bakteri ini biasanya ditemukan pada tanah dan air. Terdapat pada makanan mentah, makanan beku, dan suhu yang tidak disterilisasi. Tidak seperti bakteri lainnya, Listeria ini bisa tumbuh dan berkembang pada temperatur rendah termasuk dalam lemari pendingin. Untuk gejala infeksi Listeria ini sendiri antara lain demam dan menggigil, sakit kepala, perut yang tidak nyaman, dan muntah. Namun, untuk beberapa orang, infeksi ini bisa menjadi lebih serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Orang dengan faktor resiko tinggi mengidap listeriosis atau infeksi akibat bakteri Listeria. Contohnya adalah ibu hamil dan janinnya, orang berusia di atas 50 tahun, dan orang dengan daya tahan tubuh yang kurang baik atau rendah. Untuk pencegahannya sendiri yaitu memasak semua makanan pada suhu internal yang tepat. Panaskan makanan yang sudah dimasak sebelumnya hingga 74 derajat Celcius. Cuci buah dan sayur sebelum dikupas atau dipotong. Pisahkan daging dan unggas mentah dari makanan yang sudah dimasak atau siap dimakan. Yang terakhir, simpan makanan di lemari es dengan suhu di bawah 40 derajat Fahrenheit. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai jenis bakteri pada makanan yang menyebabkan penyakit dan keracunan. Nomor 7, Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus adalah bakteri yang hidup di air laut dan biasa ditemukan pada makanan laut seperti seafood. Dan bakteri ini bisa menginfeksi orang yang makan masakan laut mentah atau kurang matang. Gejalanya antara lain yaitu diare yang mayoritas terdiri dari air, pusing,
muntah, demam, dan menggigil. Delapan, toksoplasma. Toksoplasma yaitu menginfeksi manusia lewat kotoran kucing atau konsumsi daging yang terkontaminasi, bisa dibilang tidak matang. Juga konsumsi air yang terkontaminasi bakteri tersebut atau parasit tersebut. Orang yang terinfeksi toksoplasma mengalami gejala seperti flu, yaitu sakit kepala, nyeri badan, dan demam. Namun, bakteri ini bisa menyebabkan masalah yang serius bagi otak, mata, dan organ dalam. Bakteri ini juga sangat berbahaya bagi wanita hamil dan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Sembilan, norovirus. Norovirus adalah jenis virus yang menyebabkan gastroenteritis atau penyakit yang disebabkan oleh inflamasi pada perut dan saluran kencing. Penyakit ini kerap disebut flu perut. Virus ini biasanya terdapat pada makanan dan minuman yang terkontaminasi. Namun, norovirus juga bisa hidup pada permukaan barang dan ditransmisikan lewat sentuhan antar manusia. Gejala gastroenteritis antara lain yaitu sakit perut, muntah, diare, sakit kepala, dan demam yang bisa berlangsung selama beberapa hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.